Pak Adwin, izin bertanya Bapak. Oke, ini terkait dengan coding dan AI, nggih. Tapi dalam konteks kurikulum. Oke. Nah, biasanya kalau di sekolahan, terutama sekolahan saya yang sudah menerapkan kegiatan coding, nggih, itu selama ini kami itu masih dalam kegiatan ekskul dengan tujuan memang untuk melatih berpikir kritis, logika teman-teman hingga mungkin menghasilkan karya. Soalnya kan pada dasarnya kan ekskul kan menjaring minat bakat peserta didik, nggih. Terutama pada saat ada kayak kegiatan apa namanya kayak lomba atau olimpiade atau semacamnya itu kan biasanya kan yang diikutkan kan yang memang ada kelas tambahan khususnya dari ekstra gitu. Nah, cuma kalau di dalam konteks deep learning ini kan coding dan AI ini kan yang dimaksudkan dia fokusnya ke dalam kegiatan kurikulum gitu. Ini berarti hampir sama gitu, lebih kayak fokus membantu siswa biar bisa berpikir kritis, sistematis, melatih logika terutama gitu. Eh, dengan harapan siswa itu bisa menyelesaikan tugas tertentu. Cuma informasi yang saya dapatkan dari coding dalam konteks kurikulum gitu, ini kan coding itu kan sebenarnya kan bisa dilakukan baik itu menggunakan perangkat atau tanpa menggunakan perangkat komputer. Oke, mungkin bisa kita ambil contoh sederhananya itu algoritma gimana caranya anak-anak itu dilatih algoritma untuk memasak nasi. Algoritma memasak nasi mulai dari penyiapan beras, terus berasnya dicuci, dimasukkan wadah hingga bisa matang menjadi sebuah nasi. Oke. Terus peran AI di sini nanti berarti akan lebih fokusnya ke peningkatan efisiensi belajar siswa, nggih. Terutama kalau dalam konteks coding ini nanti membantu penyesuaian pembelajaran sesuai jenjang siswa yang diajarkan di dalam kelas tersebut, nggih. Bapak, terima kasih. Itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Bapak Rocky. Eh, Bagaimana Bapak Atin? Apakah langsung mau dijawab atau mau ditampung terlebih dahulu? Oke, saya langsung jawab saja ya, karena panjang tadi nanti lupa saya. Baik, Baik, silahkan. Ya, ya betul, Bapak. terima kasih Mbak Nadia. Nggak apa-apa Pak Rocky, enak kita santai. Oke, baik dari Pak Rocky tadi menurut saya itu bagus ya, dalam artian begini, kalau ada sekolah yang dia sudah punya ekskul, terus dia coding, sampai dengan tujuan tadi siswanya bisa berlatih berpikir yang sistematis, logis, runtut, itu bagus ya. Dan menurut saya keren, karena kalau pakai ekskul itu kan malah bukan kewajiban. Memang ada anak-anak yang minat di situ dan pengen mengembangkan minatnya untuk menjadikan sebuah karya ya, lebih ke berlatihnya tadi. Iya, Nah, betul. terus betul juga ya, bahwa yang sifatnya coding, sebagaimana paparan tadi, bisa dengan perangkat plug coding ataupun tanpa perangkat unplug coding ya, dengan apakah algoritma atau langkah-langkah ya, kayak tadi kan memasak nasi, memasak telur, memasak mie, ya, dia mencoba untuk menulis langkah-langkahnya dan sebagainya itu. Nah, kalau kita pertanyaan dikembalikan pada begini, bagaimana nih kelak penerapannya di kurikulum kita, pendidikan ini tadi seperti apa? Nah, memang kan kita belum ada panduan resmi ya dari Dikdasmen ya. Iya, betul. Tapi sifatnya begini, kalau sejauh info dari yang sudah bocor dari menteri ya, itu sifatnya opsional ya. Jadi sifatnya masih pilihan apakah sekolah itu mau mengadakan ataukah tidak mengadakan. Nah, kalau dia berdiri jadi mata pelajaran sendiri, bayangan saya akan seperti TIK itu, Pak Rocky. Jadi ada, kalau TIK dulu kan ada ITC ya, Introduce to Computer, terus dan sebagainya. Maka ini pasti ada urutan begitu. Mulai dari Introduce to Coding, mengenal apa itu coding, bagaimana berpikirnya, bagaimana nanti menulisnya, dan sebagainya tadi itu. Itu kalau terkait codingnya, bayangan saya akan demikian. Nah, terkait dengan AI ini bisa kita buka dialognya jauh lebih panjang ya. Sejauh saya diminta sebagai narasumber terkait AI di para pendidik, selama ini saya menyampaikan AI ini sebagai alat bantu guru ya. Saya belum pernah mengadakan pelatihan bagaimana siswa ini diajarkan pakai AI, tapi mau nggak mau, siswa kita pasti kenal AI sekarang ini. Wong WhatsApp saja ada AI-nya, itu kan dengan mudah mereka jangkau, mereka temui ya. Sehingga kalau masuk ke kurikulum,
ini saya berharap ya, semoga rekan Bapak Ibu pendidik juga juga punya semangat yang sama ya. Sebenarnya kalau seperti Pak Rocky mungkin sudah coba pakai AI tidak lagi sekedar untuk apa namanya, bukan untuk sekedar mencari info ya, bukan sekedar untuk mencari berita, wawasan atau memvalidasi pengetahuan, tapi kita bisa menggunakannya kalau di taksonomi belum itu sampai level yang paling tinggi, kita meng-create sesuatu. Sebagaimana yang saya demokan tadi kan kita pakai AI untuk meng-create program, membuat sesuatu ya. Nah, kalau siswa itu menggunakan AI, terus kebablasan sampai dia itu mengganti semua proses berpikirnya, atau istilahnya nggak mau mikir lagi, semuanya pakai AI, saya khawatir nanti guru-gurunya bikin soal pakai AI, siswa-siswanya jawab soal tersebut juga pakai AI. Akhirnya siapa yang belajar sungguhan begitu ya. Nah, oleh karena itu, kalaupun siswa diajari pakai AI, itu diajarkan juga fungsinya, keterbatasannya, etikanya itu harus kuat di situ ya. Terus ketika kita hendak memberikan pelatihan-pelatihan ataupun masukkan pada kurikulum, misal nanti jadi nih coding masuk ke kurikulum ya, atau guru mapel mau pakai cara pembelajaran coding, itu bisa. Bisa juga kalau dia sudah jadi mapel yang terpisah, coding ini mapel tersendiri, maka coding ini digunakan ya seperti yang tadi sudah plug learning tadi ya, istilahnya dia beneran dia belajar untuk mengcoding sesuatu. Apakah bisa diintegrasikan dengan apa mata pelajaran lainnya? Saya rasa bisa ya. Kita bikin kode game matematika, kita bikin kode game untuk bahasa Inggris ya dan sebagainya. Saya rasa kalau coding sama AI ini bisa diterapkan di berbagai macam mapel begitu ya, mata pelajaran. Tapi kalau apakah nanti ini hanya sebagai sebuah metode pembelajaran atau berdiri jadi mapel sendiri, ini masih belum, saya pribadi belum dapat apa ya, info fixnya yang resmi dari Kemendikbud, karena dicari, digali sedalam-dalamnya, baru ada FGD, tapi hasil FGD-nya seperti apa itu juga belum dipublish, begitu Pak Rocky. Jadi nanti kita tunggu saja, apakah dia akan berdiri sebagai mapel sendiri, atau dia akan bersifat seperti P5 ya, project yang sifatnya bukan intrakurikuler, tapi sifatnya itu adalah di luar kurikuler ya, tapi juga bukan ekstra kan begitu. Co-kurikuler kan namanya ya. Apakah nanti coding ini menjadi co-kurikuler atau masuk pada intrakurikuler nanti kita tunggu. Tapi saya rasa itu bisa diterapkan ya. Sebagaimana seperti kata Pak Rocky, kalaupun nggak ada perangkat kita bisa ya belajar yang sifatnya tanpa perangkat atau unplug coding. Begitu Pak Rocky. Semoga menjawab. Baik Pak Adwin, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak. Betul sih tadi yang apa yang sudah disampaikan sama Pak Adwin, nggih. Kalau AI ini sebenarnya bagus kalau memang diajarkan, cuma kalau yang ini sudah terlalu berlebih atau terlalu over itu juga kadang nggak baik. Baik itu dari guru maupun dari siswa. Ini kan terutama di sekolah kami kan khusus kelas 6 ini kan ada literasi, nggih. Puncak dari literasi sekolah kami itu kan anak-anak itu membuat proyek KTI, karya tulis ilmiah, dengan format 5 bab. Nah, gitu. Yang saya khawatirkan ketika AI itu anak-anak itu malah ketergantungan terus dengan prompt yang disediakan AI gitu. Jadi kan memang harus benar-benar dikendalikan. Terus dari konteks yang sudah disampaikan sama Pak Adwin gitu, terkait coding dan AI dalam kurikulum pembelajaran sekolah, ini berarti sebenarnya ini akan lebih cocok sebagai tools atau sebagai alat bantu, terutama untuk membantu siswa kayak berpikir kritis, sistematis, logikanya gitu dalam berbagai mata pelajaran begitu ya Pak nggih. Gitu. Jadi Ya, bukan apa ya, bukan kayak dia itu mata pelajaran yang berdiri sendiri. Ya memang sih Kak, kalau opsi memang bisa jadi mata pelajaran pilihan yang dia itu berdiri sendiri. Cuma ya itu tadi sih memang harus ada kayak apa ya, kayak pengendalian terutama kepada siswa gitu. Jadi kalau kita implementasikan ke kurikulum itu sebenarnya lebih cocoknya itu selama ini untuk ini ya apa penunjang terus. pembelajaran terutama untuk mata pelajaran yang lain begitu ya Pak nggih. Kalau ini pendapat saya pribadi dulu ya Pak Rocky ya, karena kan kita nggak tahu nanti Kemendikbud seperti apa gitu. Tapi Gitu. kalau saya sih sepakat belajar coding sama AI ini digunakan sebagai tools ya, sebagai Ya. alat. Karena kalau belajar bahasa codingnya 5 tahun mereka sekolah
bahasa codingnya bisa berubah kan begitu ya. Sehingga kan Iya, betul. ya eman. Tapi kalau dia tahu logikanya, besok bahasa pemrograman itu berubah bagaimanapun, dia paham. Bahkan bisa nyuruh AI untuk bikin codingan itu kan Nah, saya rasa bisa membuat bangsa kita mengejar ketertinggalan gitu ya. Itu begitu iya. Pak. Iya, baik Menarik. Pak Adwin. Alhamdulillah sudah dapat pencerahan terkait dengan implementasi coding dan AI, terutama dalam bidang kurikulum ya. Karena kan selama ini kan yang paling jelas baik itu di sekolahan maupun di apa kayak lembaga startup yang lain kan biasanya kan coding ini tuh kan kayak pelatihan bagi anak-anak gitu, atau bisa dikatakan kelas tambahan gitu. Ya, baik Pak Adwin, terima kasih banyak atas jawabannya. Alhamdulillah dapat pencerahan. Ya. Terima kasih Pak Adwin.